Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Hai semuanya teman-teman, gimana kabarnya? Sehat kan? Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 2 mata kuliah pengantar bioteknologi kelas M04 mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul perkembangan bioteknologi. Sebelum masuk ke beberapa materi, izinkan saya memperkenalkan saya dan teman-teman kelompok 2. Yang pertama ada saya sendiri, Andina Kristia, ada Kamal Dimaulan, ada Karisa Humaira, ada Angelia Mira, ada Naila Syifa, ada M. Raihan, ada Nadia Amira, dan ada Muhammad Binta. Poin pertama pada pembahasan perkembangan bioteknologi adalah bioteknologi itu sendiri, mulai dari perkembangan bioteknologi dari tahun ke tahun, penemuan hingga pembaruan dan teknologinya. Jadi, saya akan menjelaskan sekilas mengenai pengertian. Bioteknologi berasal dari 3 kata bahasa Latin, yaitu bios, tekno, dan logos, yang artinya hidup, penerapan, dan ilmu. Sehingga bioteknologi adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari prinsip pemanfaatan atau penerapan makhluk hidup seperti bakteri, fungi, dan lain-lain dengan melalui teknik modern untuk mengubah bahan mentah melalui transformasi biologi yang nantinya menjadi produk yang berguna. Yang selanjutnya yaitu macam-macam bioteknologi. Bioteknologi terbagi menjadi 2, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Apa sih bioteknologi konvensional itu? Bioteknologi konvensional merupakan bioteknologi yang sederhana, di mana proses bioteknologi ini mengandalkan jasa mikroba untuk menghasilkan produk yang dibutuhkan manusia melalui proses fermentasi. Adapun beberapa manfaat dari bioteknologi ini, yaitu yang pertama, meningkatkan nilai gizi dari produk makanan dan minuman, menciptakan sumber makanan baru seperti nata de coco yang awalnya berbahan dasar air kelapa. Selanjutnya yaitu dapat membuat makanan menjadi tahan lama, misalnya asinan. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan perekonomian rakyat secara tidak langsung, seperti tempe, tape, ataupun kecap dapat dijadikan produk UMKM yang baru. Hal tersebut dikutip oleh Nugroho dan Rahayu pada tahun 2018. Selanjutnya, bioteknologi modern. Bioteknologi modern merupakan penerapan bioteknologi yang menggunakan alat dan cara kerja yang canggih, dilakukan dalam keadaan bersih dan steril, kualitas dan kuantitas lebih baik dan lebih banyak serta terarah. Adapun manfaat dari bioteknologi modern ini yaitu yang pertama, menghasilkan bibit tanaman dengan sifat unggul, meningkatkan produksi bahan pangan, mengelola sampah menjadi bahan berguna dan bermanfaat, serta menghasilkan produk kesehatan seperti vaksin, antibodi monoklonal, dan lain-lain. Hal tersebut juga dikutip oleh Nugroho dan Rahayu pada tahun 2018. Poin yang kedua yaitu penemu dan penemuan. Para penemu berserta temuannya yang mempengaruhi perkembangan bioteknologi dalam sejarah. Penemu yang pertama yaitu X-Leben pada tahun 1818 sampai 1856. Christian X-Leben merupakan salah satu ilmuwan asal Jerman. Pada saat itu, ketika sekitar tahun 1835, salah satu penemu Prancis mengamati bahwa selama fermentasi alkohol, ragi berkembang biak dengan gamation atau puding. Pengamatannya menegaskan bahwa ragi adalah organisme bersel satu dan menyarankan bahwa mereka terkait erat dengan proses fermentasi. Di saat yang bersamaan pula, X-Leben ini bersama 2 ilmuwan lainnya menyimpulkan bahwa sel-sel globular atau oval yang mengapung begitu tebal di fermentasi ragi sehingga membuatnya berlumpur, yang merupakan organisme yang masih hidup. Beliau juga mengemukakan pengakuan bahwa ragi adalah entitas hidup dan bukan hanya residu organik, mengubah gagasan yang berlaku bahwa fermentasi hanyalah proses kimia. Hal tersebut dikutip oleh Alba Lois dan Segal pada tahun 2010. Lalu selanjutnya, Gregor Mendel. Menurut Ismail tahun 2017, Gregor Johann Mendel merupakan seorang biarawan dan seorang ahli botani yang berasal dari Austria. Ia melakukan serangkaian percobaan persilangan pada kacang Ercis atau Pisum sativum. Dan dari percobaan-percobaan tersebut, Mendel berhasil menemukan prinsip-prinsip pewarisan sifat pada tahun 1856.
Hukum pewarisan Mendel adalah hukum mengenai pewarisan sifat pada organisme yang dijabarkan dalam karyanya Percobaan mengenai persilangan tanaman. Hukum Mendel terbagi menjadi dua, hukum pertama Mendel atau hukum segregasi bebas. Bunyi hukum pertama Mendel, pada waktu berlangsung pembentukan gamet, setiap pasang gen akan disegregasi ke dalam masing-masing gamet yang terbentuk. Hukum 1 Mendel dapat dibuktikan dengan persilangan monohibrid. Persilangan monohibrid jika dilihat dari namanya, mono artinya satu, jadi persilangan monohibrid adalah persilangan dua individu tetapi dengan satu sifat berbeda. Sifat yang dimaksud seperti warna bunga yang disilangkan, bentuk biji, tinggi tanaman, dan lainnya. Lalu selanjutnya hukum kedua Mendel atau asortasi bebas. Bunyi hukum kedua Mendel. Segregasi suatu pasangan gen tidak bergantung kepada segregasi pasangan gen lainnya, sehingga di dalam gamet-gamet yang terbentuk akan terjadi pemilihan kombinasi gen-gen secara bebas. Disebut hukum asortasi karena gen dalam gamet mengalami penggabungan atau asortasi secara bebas pada saat pembentukan individu baru. Asortasi berarti berpasangan. Hukum kedua Mendel ini bisa diamati pada persilangan dihibrid. Pada persilangan dihibrid merupakan persilangan dengan dua sifat berbeda yang bertujuan agar bisa tahu pewarisan dua sifat berbeda ini selalu menghasilkan sifat anakan yang sama seperti induknya atau tidak. Selanjutnya, Louis Pasteur. Louis Pasteur merupakan seorang ahli kimia asal Prancis yang tertarik untuk meneliti mikroorganisme. Ia melakukan serangkaian eksperimen dengan menggunakan bejana leher angsa. Bejana ini diisi dengan kaldu kemudian dipanaskan. Udara dapat dengan bebas melewati pipa leher angsa tersebut, tetapi tidak ditemukan adanya mikroorganisme di kaldu. Dalam hal ini, mikroba beserta debu atau asap akan mengendap pada bagian tabung yang berbentuk U sehingga tidak dapat mencapai kaldu. Pasteur menemukan bahwa mikroorganisme terbawa debu oleh udara, dan ia menyimpulkan bahwa semakin bersih atau murni udara yang masuk ke dalam bejana, maka semakin sedikit kontaminasi yang terjadi. Pasteur juga meyakinkan bahwa kehidupan baru tidak timbul dari benda mati. Maka disimpulkan dengan omne vivum ex ovo omne ex vivo, yang berarti semua kehidupan berasal dari telur dan semua telur berasal dari sesuatu yang hidup. Pendapat demikian juga dikenal dengan teori biogenesis, artinya makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Berdasarkan penemuannya, maka Louis Pasteur dikenal sebagai seorang pelopor mikrobiologi. Lalu penemuan Louis Pasteur yang pertama, udara mengandung mikroba yang pembagiannya tidak merata. Lalu yang kedua, cara pembebasan cairan dan bahan-bahan dari mikroba dikenal sebagai sterilisasi. Selanjutnya yaitu ada Robert Koch. Robert Heinrich Hermann Koch lahir di Clausthal, Hanover, Jerman pada tanggal 11 Desember 1843. Koch memulai melakukan penelitian tentang mikroorganisme di laboratorium yang terhubung ke ruang pemeriksaan pasiennya. Penelitian awal Koch di laboratorium ini terbukti menghasilkan salah satu kontribusi besar untuk bidang mikrobiologi, karena di sanalah ia mengembangkan teknik bakteri yang tumbuh. Koch pada akhirnya memanfaatkan agar untuk tumbuh dan mengisolasi kultur murni. Karena ini polisakarida tetap solid pada 37 derajat Celcius dan tidak terdegradasi oleh sebagian besar bakteri dan hasil dalam media transparan. Adapun 4 kriteria yang dirumuskan oleh Robert Koch, yaitu yang bernama postulat Koch pada tahun 1884, yang berisi yang pertama yaitu organisme atau parasit harus ditemukan dalam hewan sakit, tidak pada hewan yang sehat. Yang kedua yaitu organisme harus diisolasi dari hewan sakit dan dibiarkan dalam kultur murni.
Yang ketiga yaitu organisme yang dikulturkan harus menimbulkan penyakit pada hewan yang sehat. Yang keempat, organisme tersebut harus diisolasi ulang dari hewan yang dicobakan tersebut. Selanjutnya yaitu Edward Bunner. Edward Bunner lahir di Munchen pada tanggal 20 Mei 1860. Edward Bunner mengamati pembentukan etanol dan karbon dioksida ketika ekstrak bebas sel ragi ditambahkan ke larutan gula. Dengan demikian, ia membuktikan bahwa sel-sel tidak penting untuk proses fermentasi dan komponen yang bertanggung jawab untuk proses tersebut dilarutkan ke dalam ekstrak. Pada tahun 1897, ia memulai kajiannya mengenai kemampuan ekstrak ragi untuk memfermentasikan gula, walaupun ia tidak mendapatkan sel ragi yang hidup. Pada sederet penelitiannya di Universitas Berlin, ia menemukan bahwa gula difermentasikan bahkan apabila sel ragi tidak terdapat pada campuran. Ia menamai enzim yang memfermentasi sukrasa sebagai zimase. Pada tahun 1907, ia menerima penghargaan Nobel dalam bidang kimia atas riset biokimia dan penemuan fermentasi tanpa sel yang dilakukannya. Mengikuti praktek Buncher, enzim biasanya dinamai sesuai dengan reaksi yang dikatalisasi oleh enzim tersebut. Umumnya, untuk mendapatkan nama sebuah enzim, akhiran ase ditambahkan pada nama substrat enzim tersebut. Selanjutnya Alexander Fleming. Alexander Fleming lahir pada 6 Agustus 1881 di daerah pertanian Lockfield dekat Darvel, Ayrshire, Skotlandia. Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Menurut riset dan percobaan, dia berhasil menemukan jamur penghancur bakteri yang disebut penisilin pada tahun 1928, yaitu jenis antibiotik yang dihasilkan oleh jamur Penicillium notatum. Zat temuannya ini dapat digunakan untuk membunuh banyak jenis bakteri yang berbahaya bagi tubuh manusia. Selanjutnya, G50. Percobaan G50 ditemukan oleh Frederick Griffith. Frederick Griffith adalah seorang ahli bakteriologi Inggris yang fokus pada epidemiologi dan patologi pneumonia bakteri. Percobaan pertama yang membuktikan kemampuan bakteri untuk bertahan dengan fenomena transformasi. Griffith menggunakan 2 strain Streptococcus pneumoniae, bakteri yang menginfeksi tikus, strain halus yang virulen, dan strain kasar yang tidak virulen. Di sini terdapat gambar 4 jenis suntikan yang berbeda, yang disuntikan kepada tikus. Yang pertama, tikus disuntikan sel tipe S, yaitu strain halus. Hasilnya tikus mati. Yang kedua, tikus disuntikan sel tipe R, yaitu strain kasar. Hasilnya tikus hidup. Yang ketiga, tikus disuntikan tipe sel S pembunuh panas. Hasilnya tikus hidup. Yang terakhir, tikus disuntikan strain kasar dan strain halus pembunuh panas. Hasilnya tikus mati. Berdasarkan pengamatan ini, Griffith memberikan prinsip transformasi yang menyatakan bahwa sesuatu sedang dipindahkan dari panas membunuh strain halus ke strain kasar hidup, yang membuat strain kasar menjadi virulen. Griffith menemukan bahwa ketika strain halus yang membunuh panas dicampur dengan strain kasar hidup dan disuntikan pada tikus, tikus tersebut akan mati. Selanjutnya H. Penemuan DNA rekombinan dan percobaan rekayasa genetik pertama. Stanley Norman Cohen lahir pada 17 Februari 1935 di Amerika Serikat. Adalah seorang genetikawan Amerika Serikat dan Profesor Poh Ting Lee di Sekolah Kedokteran Universitas Stanford. Stanley Cohen dan Herbert Boyer merupakan ilmuwan pertama yang mentransplantasi gen dari satu organisme hidup ke makhluk hidup lain.
sebuah penemuan mendasar untuk rekayasa genetika. Rekayasa genetik atau rekombinan DNA merupakan kumpulan teknik-teknik eksperimental yang memungkinkan peneliti untuk mengisolasi, mengidentifikasi, dan melipat gandakan suatu fragmen dari materi genetika DNA dalam bentuk murninya. Selanjutnya, tahap rekayasa genetika untuk membuat DNA rekombinan. Yang pertama, mengidentifikasi gen dan mengisolasi gen yang diinginkan. Yang kedua, membuat DNA atau AND salinan dari ARN buta. Yang ketiga, pemasangan cDNA pada cincin plasmid. Yang keempat, penyisipan DNA rekombinan ke dalam tubuh atau sel bakteri. Yang keempat, membuat klon bakteri yang mengandung DNA rekombinan. Yang terakhir, pemanenan produk. Selanjutnya, Ian Wilmot. Ian Wilmot adalah seorang English embryologist yang menemukan teknik cara untuk mengkloning jaringan hewan dewasa yang memiliki potensi sehingga dapat melahirkan atau membentuk suatu hewan yang sama dengan potensi yang sama dengan indukannya. Hewan pertama yang dikloning oleh Ian Wilmot merupakan domba yang kemudian ia beri nama domba Dolly. Untuk menciptakan Dolly, Ian Wilmot menggunakan jaringan 3 domba dewasa yang terdiri dari 1 jaringan telur, 1 jaringan dewasa, dan 1 jaringan DNA dan jaringan embrio. Saat ini Ian Wilmot telah menjadi head chef di salah satu rumah sakit ternama yaitu Center for Regenerative Medicine, yang saat ini dia lebih berfokus kepada teknik cara stem cell yang dapat digunakan untuk pengobatan dalam penyakit manusia. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang bioteknologi konvensional. Contoh-contoh bioteknologi konvensional dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, penggunaan ragi untuk anggur atau minuman beralkohol. Yang kedua yaitu penggunaan ragi untuk roti. Yang ketiga yaitu penambangan tembaga dengan mikroba. Yang keempat yaitu penemuan penggunaan mikroba untuk membuat yogurt. Yang terakhir yaitu penggunaan bakteri untuk pembuatan tempe. Yang pertama yaitu penggunaan ragi untuk anggur atau minuman beralkohol. Pada pembuatan anggur atau minuman beralkohol, mikroba yang digunakan yaitu Khamir Saccharomyces cerevisiae. Menurut Daniel pada tahun 2020 yang mengungkapkan bahwa Saccharomyces cerevisiae merupakan khamir yang sudah banyak digunakan pada industri fermentasi alkohol sebagai industri modern. Anggur atau minuman beralkohol dibuat dengan bahan biji-biji sereal seperti gandum dan difermentasi oleh khamir. Yang kedua yaitu penggunaan ragi untuk roti. Roti merupakan produk yang dihasilkan oleh tepung. Roti membentuk struktur yang lebih menarik, besar, serta dibantu dengan mikroba yaitu Khamir Saccharomyces cerevisiae. Mikroba ini memanfaatkan glukosa sebagai substrat respirasinya, sehingga dapat menghasilkan gelembung-gelembung CO2 yang terikut pada adonan roti, sehingga membuat struktur roti itu menjadi mengembang. Selanjutnya yang ketiga yaitu penambangan tembaga dengan mikroba. Bakteri kemosintesis hidup dengan memanfaatkan zat anorganik seperti tembaga, besi, dan belerang. Bakteri kemosintesis ini dapat membuat senyawa organik menjadi senyawa yang memanfaatkan energi dari senyawa tersebut. Selain itu, juga terdapat tembaga, uranium, serta emas yang secara efisien dapat diekstrak oleh bakteri Thiobacillus ferrosidans dari bijinya. Menurut Handayani tahun 2020 mengungkapkan bahwa kemampuan Thiobacillus ferrosidans ini dapat pada saat mengoksidasi sulfur yang kemudian dimanfaatkan pada proses oksidasi serta pelarutan logam sulfida lain yaitu seperti kalkopirit, kalkosit, dan kovelit. Penemuan ini selain dapat meningkatkan pada mutu logam mineral, juga dapat mengurangi kerusakan pada lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas penambangan. Yang keempat ada penemuan penggunaan mikroba untuk membuat yogurt.
Bakteri yang digunakan dalam pembuatan yogurt adalah kelompok bakteri asam laktat. Pembuatan yogurt dimulai dengan pertumbuhan bakteri Streptococcus thermophilus yang memfermentasi laktosa menjadi CO2 dan asam laktat sehingga menyebabkan suasana menjadi asam. Kondisi ini dapat merangsang pertumbuhan Lactobacillus bulgaricus dan Lactobacillus acidophilus serta menghambat pertumbuhan bakteri patogen yang tidak tahan hidup di lingkungan asam. Lactobacillus bulgaricus berperan untuk menghasilkan aroma yang khas, sedangkan Streptococcus thermophilus berperan untuk menghasilkan rasa yogurt. Yang kelima ada penggunaan bakteri untuk pembuatan tempe. Tempe adalah makanan hasil fermentasi yang dibuat dari kedelai diinokulasi dengan jamur Rhizopus aligosporus dalam fermentasi padat. Fermentasi tempe merupakan fermentasi 2 tahap, yaitu fermentasi oleh aktivitas bakteri yang berlangsung selama proses perendaman kedelai dan fermentasi oleh kapang yang berlangsung setelah diinokulasi dengan kapang. Selanjutnya kita lanjut ke bioteknologi modern, yaitu teknologi reproduksi atau rekayasa genetika, serta alat-alat yang canggih dalam menghasilkan produk di bidang pangan, kesehatan, bahkan pertanian. Nah, yang pertama itu ada rekayasa genetik. Rekayasa genetik atau rekombinan DNA ini merupakan dasar dari bioteknologi dengan kumpulan teknik-teknik eksperimental yang memungkinkan peneliti untuk melakukan pengisolasian, pengidentifikasian, dan melipat gandakan suatu fragmen materi genetika atau DNA dalam bentuk murninya menurut Alpert tahun 2016. Nah, manfaat dari penerapan metode rekayasa genetik ini yaitu menukar gen dari satu organisme ke organisme lainnya sesuai dengan yang manusia inginkan. Terus juga ada dapat mengurangi biaya dan dapat meningkatkan penyediaan sejumlah besar bahan yang sekarang digunakan dalam pengobatan, pertanian, dan industri. Terus selanjutnya mengembangkan tanaman-tanaman yang bersifat unggul dan juga di bidang sains dan kedokteran hewan secara genetika sudah dimodifikasi atau dikenal dengan istilah genetically modified animal atau GMA. Nah, penguasaan teknik rekombinan DNA ini telah memungkinkan untuk berkembangnya teknik rekayasa materi genetik yang memungkinkan dibentuknya hewan transgenik. Nah, apa sih hewan transgenik? Hewan transgenik ini merupakan hewan yang telah mengalami rekayasa susunan materi genetiknya sehingga menghasilkan hewan yang memiliki sifat-sifat yang diinginkan oleh manusia. Selanjutnya, cloning hewan. Cloning pertama kali dilakukan oleh Ian Wilmot pada tahun 1997. Ian Wilmot pertama kali mengkloning seekor domba yang kemudian berhasil dan dia beri nama domba Dolly. Cloning pada umumnya adalah kegiatan untuk mereplikasi atau menggandakan genom dari hewan tertentu yang memiliki potensi sehingga dapat menciptakan hewan dewasa lainnya yang memiliki potensi yang sama dengan hewan jaringan dewasa sebelumnya. Cloning hewan kemudian banyak digunakan pada kegiatan pertanian maupun peternakan. Ya, saat ini bahkan ada cloning hewan di dunia perikanan. Selanjutnya ada kultur jaringan. Teknik kultur jaringan berasal dari teori sel yang dikemukakan oleh Sheldon dan Schwann melalui sebuah sel yang menunjukkan sebuah totip potensialitas. Kultur jaringan memiliki 4 tahap, yaitu yang pertama perolehan sampel, yang kedua yaitu adalah isolasi jaringan, yang ketiga yaitu adalah diseksi atau disegrasi, dan yang terakhir adalah kultur setelah penyemaian ke dalam wadah kultur. Setelah isolasi, kultur sel primer dapat diperoleh baik dengan membiarkan sel bermigrasi dengan sendirinya keluar dari jaringan maupun dengan menempelkan pada substrat yang sesuai atau dengan memisahkan jaringan secara mekanis dan enzimatik untuk menghasilkan suspensi sel yang sesuai. Beberapa di antaranya pada akhirnya akan menempel pada substrat. Enzim yang paling sering digunakan untuk kultur jaringan yaitu adalah preparat, kasar, tripsin, kolagenase, elastase, prostase, dispase, DNase, dan hyaluronase sendiri atau dalam berbagai kombinasi, misalnya elastase dan DNase untuk isolasi sel alveolar tipe 2 atau pada kolagenase dengan dispase dan juga ada kolagenase dengan hyaluronidase.
Meskipun tiap jaringan mungkin memerlukan serangkaian kondisi yang berbeda, persyaratan tertentu dimiliki oleh sebagian besar dari mereka. Yang pertama itu, lemak dan jaringan neokrotik sebaiknya dihilangkan selama pembedahan. Yang kedua, jaringan harus dirancang halus dengan alat tajam untuk meminimalkan kerusakan. Dan yang ketiga yaitu adalah enzim yang digunakan untuk disegresi harus dihilangkan kemudian dengan sentrifugasi lembut. Yang keempat yaitu konsentrasi sel dalam kultur harus jauh lebih tinggi daripada yang biasanya yang digunakan pada subkultur. Yang kelima, media yang kaya seperti Hams F12 lebih sukai daripada media sederhana seperti Eagles MEM. Dan jika diperlukan, serum dapat digunakan. Dan yang terakhir yaitu adalah jaringan embrio lebih mudah didesegrasi menghasilkan sel yang lebih hidup dan berproliferasi lebih cepat dalam kultur primer daripada jaringan dewasa. Yang terakhir yaitu persilangan hibrid. Berdasarkan jumlah sifat yang disilangkan, terdapat dua macam persilangan, yaitu persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid. Menurut Wijayanto dan yang lainnya, tahun 2013. Nah, persilangan monohibrid ini didasarkan pada percobaan Mendel yang menyilangkan tanaman ercis visum sativum tinggi dengan tanaman ercis pendek yang masing-masing galur murni. Nah, sebelum melakukan suatu persilangan, setiap individu menghasilkan gamet-gamet yang kandungan gennya separuh dari kandungan gen pada individu. Menurut Susanto tahun 2008. Nah, di gambar ini bisa kita lihat, yaitu ada parental pertama yaitu mawar merah, N besar dan mawar putih, N besar N kecil. Lalu disilangkan berdasarkan gametnya dan menghasilkan fenotip pertama yaitu mawar merah 100%. Lalu pada fenotip pertama ini disilangkan sesamanya, disilangkan menghasilkan parental silangkan dengan gametnya masing-masing yaitu M besar yang kecil dan M besar yang kecil. Nah, lalu didapatkan hasil yaitu tiga fenotip dari mawar merah dan satu fenotip dari mawar putih. Lalu selanjutnya, menurut Susanto tahun 2008 menyatakan persilangan dua sifat beda didasarkan pada hukum kedua Mendel yang menyatakan segregasi pasangan gen tidak tergantung pada segregasi pasangan gen lainnya. Salah satu percobaannya yang terkenal yaitu persilangan antara kacang ercis biji bulat warna kuning B besar, K besar dengan kacang ercis biji keriput warna hijau, B kecil, K kecil. Nah, keturunan pertamanya bergenotip B besar, B kecil, K kecil, atau biji bulat warna kuning, sehingga semuanya berbentuk berbiji bulat warna kuning. Selanjutnya, Mendel melakukan persilangan yang kedua antara sesama keturunan pertama, ya yang tadi, B besar, B kecil, K kecil, atau berbiji kacang ercis berbiji bulat warna kuning, sehingga didapatkan hasilnya terdapat 7 fenotip kacang ercis biji bulat warna kuning, terdapat 3 fenotip biji keriput berwarna kuning, dan tiga fenotip lagi berbiji bulat berwarna hijau dan satu fenotip berbiji keriput berwarna hijau. Nah, sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.